Kecelakaan maut terjadi di bypass Bil Mandalika, 2 orang meninggal dunia. Sebuah hotel di wilayah Kecamatan Jeruwari, Lombok Timur dibakar massa. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama Safin Kandini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, kecelakaan maut terjadi di bypass Bil Mandalika. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 3 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan tunggal terjadi di depan Bandara Lombok, jalur bypass Bil Mandalika, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa malam. Minibus berpenumpang 5 orang ini menabrak pembatas jalan. 2 penumpang meninggal dunia, 3 penumpang luka parah dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Menurut keterangan polisi, kecelakaan terjadi diduga lantaran kendaraan dibawa dengan kecepatan tinggi, sehingga ketika sampai di TKP, mobil tersebut kehilangan kendali dan mobil terpental hingga ke jarak 60 meter. Hal ini juga dapat dilihat dari unggahan video oleh salah satu korban di media sosial ketika detik-detik kecelakaan terjadi dengan kecepatan mencapai 165 km per jam. Sementara itu polisi masih melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kondisi kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Namun polisi menerangkan bahwa kendaraan masih dalam kondisi baru. Jadi sekitar 40 meter kami telah ukur, sepanjang 40 meter kendaraan tersebut terbentur sehingga mengalami terguling melewati pulau pembatas jalan sampai di titik terakhir di jalur lawan, yaitu yang dari arah Praya menuju Kute. Untuk korban meninggal di tempat 2 orang, untuk 3 orang telah kita larikan ke rumah sakit. Lebih lanjut, 5 korban laka lantas maut di bypass Bil Mandalika ini masih berusia 18 tahun atau siswa menengah atas sederajat. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sebuah hotel di wilayah Kecamatan Jeruwari, Lombok Timur dibakar massa. Aksi ini buntut protes warga ke pemilik hotel agar membuka tembok pembatas di sepadan pantai untuk aktivitas warga. Kobaran api melahap bangunan hotel di wilayah Desa Sriwe, Kecamatan Jeruwari, Lombok Timur. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tak hanya membakar bangunan hotel, massa juga merusak tembok pagar pembatas ratusan meter yang mengelilingi bangunan hotel. Pembakaran dan pengerusakan ini diduga buntut protes warga yang meminta pemilik hotel untuk membuka tembok pembatas untuk akses mereka menjemur rumput laut. Sebelum kejadian, pemerintah kecamatan bersama TNI Polri sempat memberikan himbauan agar warga tidak melakukan pengerusakan dan akan menyampaikan aspirasi mereka. Namun sayang, setelah petugas pergi dari lokasi, massa meluapkan emosinya dengan melakukan pembakaran dan pengerusakan. Daripada pertemuan antara warga dengan Forkopimda dengan Kapolsek dan Ramil dan camat terkait permasalahan lahan di sini dengan aktivitas warga juga. Ya, namun entah dari mana siapa yang memicu, karena tidak ada titik temu, ya akhirnya terjadi pengrusakan dan pembakaran. Oke. Identitas yang sudah dikantongi terkait dengan warga yang merusak? Ya, terkait identitas dengan warga yang merusak, ya kami sudah mengantongi beberapa nama dan tentunya ini akan kita dalami lagi. Ya, sehingga ketika kita sudah dapat fakta-faktanya, saksi-saksinya memang betul, tentunya kita akan melakukan penindakan. Kini kasus ini tengah ditangani Polres Lombok Timur. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menerjunkan personil untuk mengamankan lokasi kejadian. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga dijadikan target pasar peredaran narkoba oleh para bandar
menyusul maraknya peredaran gelap narkotika yang diungkap oleh polisi. Data rilis Polresta Mataram menyebutkan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika di sepanjang bulan Januari 2023 terdiri dari 1 on sabu, 5 kg ganja kering, dan 35 gram lebih sabu. Besarnya pengungkapan barang bukti narkoba tersebut menunjukkan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi pangsa pasar yang bagus bagi bandar. Untuk menekan dan memberantas maraknya peredaran gelap narkotika tersebut, semua lapisan masyarakat diminta untuk peduli dan turut memeranginya agar generasi terselamatkan dari bahaya narkoba. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Satgas Narkoba yang berhasil kembali mengungkap berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Mataram yang memberikan informasi berkaitan dengan keberadaan tentang adanya transaksi narkotika. Jadi saya mengharap lebih banyak informasi yang diberikan kepada kami untuk pengungkapan narkotika jenis apapun di wilayah hukum Polresta Mataram pada khususnya dan NTB pada umumnya. Mempersempit ruang gerak bandar narkoba, Kapolresta Mataram meminta masyarakat untuk membentengi diri, keluarga dan lingkungan dari narkoba. Dan warga diimbau berani melapor jika ada transaksi dan penggunaan narkotika di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.